Halo sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira dan bersemangat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita merenungkan Yesus yang berwibawa, Yesus yang penuh dengan kuasa. Nah, hari ini, hari Minggu kelima dalam masa biasa, kepada kita diwartakan kalau Yesus yang berkuasa itu sungguh berpihak kepada kita. Dia sungguh mengerti kebutuhan kita dan menggunakan kuasanya untuk melayani kebutuhan kita, bukan untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Gimana menurut kalian? Setuju gak kalau saya bilang pemimpin kayak Yesus itulah yang kita butuhin untuk mimpin Indonesia? Teman-teman yang disayangi Tuhan, dalam Injil kita dengar Yesus datang ke rumah Petrus dan nyembuhin mertua Petrus yang demam. Habis demamnya sembuh, mertua Petrus melayani Yesus. Selain itu, Yesus nyembuhin banyak orang lain. Saya bayangin banyak itu beneran banyak. Kalau terjadi di hari-hari ini, bisa-bisa Yesus kena kasus hukum. Karena Markus mencatat, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Bahkan pagi-pagi waktu hari masih gelap, orang-orang itu udah nyariin Yesus lagi. Karena hari sebelumnya pasti belum semuanya terlayani. Teman-teman kesayangan Tuhan, coba bayangin kalian jadi Yesus yang ada di rumah Petrus. Kalian punya kuasa yang besar, bisa nyembuhin orang. Dilayani oleh mertua Petrus. Dibutuhin orang banyak. Dicariin orang banyak. Bukan gak mungkin juga dapat ini dan itu dari mereka. Meski mungkin bukan barang mewah atau mahal. Singkatnya, kebutuhan manusiawi akan afeksi atau penghargaan rasanya udah sangat terpenuhi. Kebutuhan materi, meski sementara masih sederhana, juga cukuplah. Pelan-pelan pasti bisa ngumpulin lebih banyak dan bisa jadi kaya juga. Gimana? Udah bisa ngebayangin belum? Kira-kira gimana perasaan kalian? Waktu Simon dan kawan-kawannya nyari kalian, gimana sikap kalian? Kalian bakal ngelakuin apa? Sahabat terkasih dalam Kristus, cukup dulu ya berkayalnya. Sekarang kita lihat gimana sikap Yesus sendiri. Pagi-pagi, hari masih gelap, dia udah pergi untuk cari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu Simon dan kawan-kawan datang dan kasih tahu kalau banyak orang nyariin dia, gimana respon Yesus? Banyak orang, seperti juga Simon dan kawan-kawan, pasti nggak menduga kalau Yesus bakal jawab begini. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Waktu menghayal tadi pun, mungkin sebagian dari kalian ngebayangin kalian akan terus aja tinggal di situ, menikmati keramahan ibu mertua Petrus dan nyembuhin lebih banyak orang. Paling nggak untuk sementara waktu. Habis itu mungkin ya cari dan sewa tempat sendiri. Tapi Yesus memutuskan untuk pergi. Saat itu juga nggak memperpanjang masa tinggalnya di Kapernaum. Yesus pasti bukan nggak menyadari kemungkinan untuk melanjutkan kehidupan yang nyaman di rumah Petrus atau di tempat lain di Kapernaum. Dia udah punya banyak pasien, namanya udah viral. Dan lebih banyak pasien lagi pasti bukan hal aneh. Tapi dia gak memilih itu. Jelas dia juga bukan gak mau ngebantuin orang-orang nyembuhin dari penyakit dan ngebebasin dari roh-roh jahat. Dia memilih untuk pergi karena alasan amat penting dan mendasar yang dia bilang sendiri. Supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Teman-teman kekasih Allah,
Itulah misi Yesus. Dia datang untuk mewartakan kabar baik, untuk menghadirkan kebaikan Allah Bapanya. Dia datang untuk membawa pembebasan bagi kita. Dalam bagian lain dari Injil, dia bilang kalau dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia nggak mencari diri dan memuaskan kepentingannya sendiri. Dia datang mencari kita untuk diselamatkannya. Dia datang memperjuangkan kepentingan kita, memenuhi kebutuhan dan kerinduan kita. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan. Yuk, datang kepadanya supaya kita juga disembuhkan, supaya kerinduan kita yang terdalam juga terpuaskan, supaya kita pun dibebaskan dan diselamatkan. Ayo, belajar darinya untuk gak mementingkan diri sendiri, mencari kenyamanan sendiri, tapi selalu berusaha mewartakan kabar baik, menghadirkan kebaikan yang nyata buat sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang mewartakan kabar baik kepada kami, menghadirkan kebaikan Bapa untuk kami, tanpa pernah memikirkan dirimu sendiri. Buatlah agar kami sungguh merasakan kebaikan-kebaikan Allah, Bapa yang Maha Baik itu, dan bantulah kami agar juga selalu rela dan berani melepaskan kenyamanan diri sendiri, serta membagikan kebaikan itu bagi sesama di sekitar kami. Sebab Engkaulah sang kabar baik dari Allah. Amin.